merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Kemudian, pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Holt merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Pertama, rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Kedua, rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Dan ketiga, rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber data campuran baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Kelompok di sini hanya mengambil salah satu contoh dari James C. Van Holt. Jenis rasio dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Di dalamnya ada rasio lancar. Yang kedua, ada rasio sangat lancar. Yang kedua, rasio pengungkit. Di dalamnya ada total utang terhadap ekuitas dan total utang terhadap total aktiva. Yang ketiga, rasio pencakupan. Di dalamnya ada bunga penutup. Selanjutnya yang keempat, rasio aktivitas. Di dalamnya ada perputaran piutang, rata-rata penagihan piutang, perputaran sediaan, dan perputaran total aktif. Yang kelima adalah rasio profitabilitas. Di dalamnya ada margin produksi, pengembalian investasi, dan pengembalian ekuitas. Maaf, kok nggak mau ngerti kok materi gimana itu? Tapi malah semakin dibantu, menjelaskan dong. Sini kita jelaskan. Jadi begini, yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas pada usaha maupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Yang kedua adalah rasio leverage atau leverage ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga, ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu penjualan, sediaan, penagihan hutang, dan lainnya. Atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, ada rasio pertumbuhan atau growth ratio. Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Yang terakhir, ada rasio penilaian atau valuation ratio, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi seperti 1. Rasio harga saham terhadap pendapatan, 2. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. C. Pembanding rasio keuangan. Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Nah, data pembanding untuk rasio keuangan ini mutlak ada, sehingga kita dapat melakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami peningkatan atau malah penurunan dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah data pembanding dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri.
Artinya jika data pembanding lebih banyak, semakin banyak juga yang dapat kita ketahui. Nah, adapun data-data pembanding yang dibutuhkan adalah yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Misalnya, total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dan total utang, atau tingkatan penjualan dengan laba dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan. Nah, untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Yang keempat, target rasio yang telah dianggarkan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian. Yang kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama. Misalnya, tingkat capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan atau presentasi laba atas penjualan tertentu. Yang keenam, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka yang dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat itu atau sumber lainnya. Kemudian untuk target untuk masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Nah, sementara itu rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan. Misalnya untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia. Kita masuk pada keterbatasan rasio keuangan. Walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Berikut adalah beberapa kelemahan rasio keuangan menurut J. Flatwestern. Yang pertama, data keuangan yang disusun dari data akuntansi. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berbeda. Yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda. Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif ikut berpengaruh. Dan yang terakhir, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan dikelola dengan baik. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan, sebaiknya lakukan rekonsiliasi terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan suatu perusahaan, baik buruknya, hendaknya dilakukan secara hati-hati. Yang keempat, sebaiknya analis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dalam manajemen perusahaan. Yang kelima, jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal. Yang keenam, analisis juga harus memiliki indera keenam yang tajam, artinya dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang berikutnya adalah hubungan antar berbagai rasio. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Seperti contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal tersendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal tersendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal tersendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal tersendiri. F. Kondisi keuangan. Kondisi keuangan merujuk pada situasi atau status finansial seseorang, perusahaan, atau entitas lainnya. Ini mencakup aspek seperti pendapatan, pengeluaran, utang, investasi, dan kekayaan bersih. James Kevin Harney, seorang ahli keuangan terkenal, telah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kondisi keuangan. Yang pertama, likuiditas.
kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Yang kedua, profitabilitas, efisiensi dalam menghasilkan laba dari operasi bisnis. Yang ketiga, leverage atau utang, tingkat penggunaan utang dalam struktur modal yang dapat mempengaruhi risiko dan pengembalian. Yang keempat, aktivitas operasional, efisiensi dalam mengelola aset dan kewajiban operasional. 5. Kondisi pasar, perubahan dan tren dalam lingkungan pasar yang dapat memengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan yang keenam, pertumbuhan, potensi dan rencana pertumbuhan perusahaan atau entitas. Aku mah tulus, makanya nungguin kamu terus. Tapi akhir-akhir ini kata tukang parkir itu emang benar ya. 2000. Kopi tak parkir